ya, terlibat korupsi, Amin tidak dijadikan wakil si Prabowo karena Prabowo udah tahu dia korupsi, makanya nggak dipilih dia. Kemudian mungkin Prabowo berpikir, berapa besar suaranya siapa ini, si Muhaimin. si Muhaimin. Muhaimin. Saya beritahu Pak Paul, TNI tidak siap, ya, TNI tidak orang, aku terpaksa juga bongkar di sini, tapi nggak apa-apa lah. Oke, itu saja Pak Paul. Ya, Pak Robert, lanjut Pak Robert. Oke. Nah, shalom. Ya. Dan sebentar Pak Robert, ini ada bintang timur dari Inggris ini ya, pound sterling ya. Oke Pak Robert, lanjut. Oke, Horas Pak Tobing, Horas ya. Horas. Ya. Baik ya, kita ini sudah melebar mungkin kemana-mana ini ya. Saya memulainya dari pertama, ya tadi saya dengar Pak Andi bilang kita nonton saja. Saya pikir ya, kita sebagai orang yang masih mempunyai suatu keinginan untuk perjuangan, ya mari kita untuk melakukan sesuatu. Bersuara di sini artinya kita ingin supaya masyarakat luas mendengar. Opini kita didengarkan dunia. Sebagaimana kita juga memberikan opini kita terhadap kejadian Hamas yang diserbu oleh Israel. Karena ini adalah peradaban yang harus dilawan. Dan sekarang peperangan bukan dengan peperangan hanya dengan alat-alat militer yang canggih seperti yang dimiliki oleh Israel dan Amerika. Tetapi peperangan sekarang yang lebih jitu lagi adalah perang konsep, perang media. Nah, kita di sini adalah bagian daripada peperangan itu, media. Dan semua kita di sini menjadi reporter. Narasi-narasi kita ini dijadikan sebagai bagian daripada masukan yang ada. Jadi kalau tinggal nonton saja berarti kita pasif. Yaitu saya rasa ya tidak seperti itu. Dan kemudian masalah kita yang ingin terus dibicarakan di sini adalah mengenai keadaan di Indonesia yang memang dimanipulasi oleh para pecundang dan oportunis. Ya, dari dulu kita bicarakan terkait dengan siapa Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini adalah benar-benar licik, pecundang, dan biadablah terhadap keberadaan satu bangsa. Karena dia sendiri, kalau kita lihat kan, mana pernah dia itu hormat terhadap misalnya penaikan bendera. Karena dia tidak yakin sebenarnya Indonesia ini adalah suatu negara yang berdaulat atas nama kemajemukan daripada suku, agama, adat istiadat, dan peradaban. Jadi kita melihat di sini bahwa permainannya terlalu sebenarnya terlalu licik. Nah, kita melihat bagaimana pencalonan terhadap Pak Anies. Saya kira Pak Tobing ini bisa memberikan suatu pandangan yang mungkin beda dengan saya. Tetapi ini adalah kelicikan daripada Yusuf Kalla yang dia tidak ingin pada waktu itu Anies sedang atau akan diproses oleh KPK. Kan munculnya di sana. Waktu si Anies sudah dipanggil, memang ini bukti-bukti ada, bukan hanya Formula E dan juga bantuan humanitarian terhadap masyarakat Jakarta yang diselewengkan sehingga beras-beras yang sampai busuk di suatu gudang di daerah Jakarta Timur. Jadi mari kita datang kepada merefresh kembali ingatan-ingatan kita. Memang tidak semua orang-orang Indonesia yang mempunyai ingatan yang tajam ya. Mungkin karena saya pemain bridge ya dulu ya. Jadi saya mengingat bagaimana sebenarnya proses ini. Nah, si Kancil yang pemuja Hitler ini, yaitu Yusuf Kalla, melihat bahwa ini harus diselamatkan karena Anies ini adalah anak didik dia, boleh dikatakan ya memang dia mangkat. Ya, lalu dia untuk menyelamatkan daripada proses daripada KPK dan juga memang Jokowi tidak tegas untuk menekan bahwa ini harus diproses terus karena ada kekuatan-kekuatan hubungan, uang dan segalanya yang dimana
Yusuf Kala mungkin juga pernah memberikan sebagai bantuan kepada ya sebagaimana dia membantu SBY dulu dan Jokowi juga, meskipun dia menghina Jokowi sebelum menjadi presiden, tapi inilah permainan si kancil licik ini. Sehingga apa? Si Anies dicalonkan melalui Nasdem. Ini adalah kong kali kong antara si Jenggot dengan mereka semua ini. Di Indonesia ini semua bisa diatur lah. Tidak ada permainan yang dianggap definite di Indonesia. Semua bisa dipermainkan, uang dan kekuasaan. Apalagi mereka yang sudah pernah menerima uang-uang korup ini. Jadi nggak bisa ditutup, ditempel dengan uang. Tidak ada lagi hati nurani yang menyatakan bahwa ini menentang kebenaran yang saya yakini. Nah, di sini sudah diangkat menjadi capres dan langsung disambut dengan begitu hebat. Bahkan mereka sudah kongkok-kongkok di restoran dengan SBY dan AHY semuanya. Tujuannya apa ini? Menyelamatkan Anies daripada korupsi. Dan masyarakat kita tidak lagi jeli untuk terus-menerus membombardir ini harus tetap di Anies. Tidak boleh untuk dicalonkan karena dia terlibat dalam korupsi itu. Akhirnya apa? Mereka yang mencoba bersuara lagi untuk Anies dianggap menzolimi Islam. Nah ini kan gila permainan. Apakah kita menyadari bahwa kita terus dibodoh-bodohin? Dikaitkan dengan permasalahan sekarang. Hamas minta seperti anak kecil untuk minta ampun, jangan lagi diserang. Tetapi tetap kita membela sepertinya Israel ini yang bersalah. Karena apa? Memang ini sudah dimainkan oleh para petinggi-petinggi politisi kita yang mana ya terkontaminasi dengan ajaran-ajaran khilafah. Karena ya kita bisa melihat kan pembiaran demi pembiaran terhadap mereka yang memang seharusnya diproses. Kita sudah melihat pejabat-pejabat yang ada tidak lagi merujuk kepada aturan main yang didasarkan kepada konstitusi kita. Coba lihat saja bagaimana statement-statement daripada Mahfud misalnya. Selalu berkolaborasi atau sejalan dengan pemikiran MUI. Tanpa disadari bahwa ya ini menuju kepada kehancuran. Tetapi di mana kita memberikan pandangan-pandangan ini kalau kita sendiri juga ya merasakan bahwa ya sudahlah kita tonton saja. Ini nggak bisa karena kita ini merupakan suatu suara-suara kebenaran yang harus mereka dengar. Saya tahu banyak di kalangan mereka dengar. Karena bagaimanapun mereka juga memantau suara-suara kita yang memang harus mereka terima sebagai perbandingan. Jadi nggak boleh kita putus untuk menyuarakan di sini. Termasuk suara daripada Pak Tobing, kita semua. Ini saya tahu karena banyak teman-teman yang dikenal juga oleh Pak Tobing dulu waktu mereka masih menjabat ya. Saya kenal, jadi mereka mengikuti. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Indonesia ini kalau tidak diperbaiki dengan sumbangan daripada pemikiran suara-suara kita, maka mereka menganggap itu udah menjadi bagian daripada kehidupan bangsa dan negara kita. Tidak ada lagi yang berani mengkritik. Dan sekarang kita melihat Indonesia ini kalau bilang juga ya mungkin saya beda pandangan dengan Pak Tobing ya, di mana tidak ada kudeta. Sebenarnya peralihan daripada Orde Lama dengan Orde Baru itu adalah sistem kudeta, cuma tidak langsung dengan ini, tetapi mereka mengeluarkan Super Semar yang mana memaksa si Soekarno turun. Nah di sini permainan-permainan yang ada. Dan pada waktu Habibie sebenarnya kurang nyali aja sedikit si Prabowo untuk ngambil alih. Karena saya tahu sekali waktu di PBB itu adalah atase militer yaitu Bob Mangindaan, dia menyampaikan pada saya Indonesia berada dalam siaga 1. Ya, siaga 1 dalam arti ya memang itu Prabowo berada. Ada si Sintong Panjaitan di sana yang masih atasannya si Prabowo yang mendampingi Pak Habibie pada waktu itu. Jadi ya Prabowo sudah menyiapkan sebenarnya Kopassus ada 2.000 orang. Ini saya tahu persis Pak. Jadi yang saya sayangkan kenapa memang pada waktu itu juga Prabowo masih ada sedikit kurang nyali. Mungkin yang menghormati lah masih kan seniornya itu si Sintong
Panjaitan. Jadi pendek cerita karena ini panjang kalau kita teliti. Tapi yang jelas di sini, di mana kita harus menyampaikan bahwa Indonesia dirusak daripada orang-orang tertentu sebenarnya yang mempengaruhi kelompok-kelompok khilafah untuk menghancurkan. Dan nomor satu adalah seperti Yusuf Kala dan juga kawan-kawannya yang termasuk ya orang-orang yang ingin memerangi sebenarnya Pancasila. Yang diperangi kan sebenarnya Pancasila supaya tidak boleh ada lagi, harus diganti dengan syariah. Jadi kalau kita tidak jeli melihatnya, di mana seperti SKB 2 Menteri dan juga peraturan yang baru daripada Menlu, ini tujuannya apa? Ini kan dibuat-buat untuk mereka memframing supaya kekuatan-kekuatan agama yang mereka tahu bahwa ini permainan daripada kelompok radikal harus diikuti. Dan begitu juga framing terhadap Hamas. Kita tidak sebodoh itulah untuk melihatnya. Dan justru orang yang bijak melihat bahwa ini kemunafikan geopolitik Indonesia. Non-aktif dalam non-blok. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini munafik, tidak memenuhi apa yang mereka yakini sebagai non-blok. Jadi ya kita tentunya ya bicara mungkin ya secara jelas bahwa ini adalah pembodohan demi pembodohan. Jadi saya rasa bahwa ya kita akan terus bersuara dan saya harap ya Oke. Pak Osang tetap juga menyuarakan, jangan retire Ya. dulu. Ini Pak Toping menanggapi, tapi yang Prabowo jangan ditanggapi karena Prabowo-nya nanti buat sekalian. Kalau pas lagi ini ya, Pak Toping bikin ini dia Pancasilanya. Jadi yang Prabowo jangan ditanggapi tadi. Karena nanti Prabowo tuh urusan nanti kan kemarin sudah dibahas sedikit. Silakan Pak Toping penutup. Baiklah, jadi Yang Prabowo jangan ditanggapi ya. oh Nanti iyalah. nggak seru. Jangan tanggapin dulu, nanti nggak seru. Oke, yang lainnya aja. Ayo lanjut. Pak, cuman begini, sebentar. Pak Robert, saya saksi hidup malam itu. Tapi nantilah saya mau Nanti cerita. dong, jangan sekarang. Nanti. Jangan sekarang, nggak seru nanti. Ini anggap pertanyaan yang Pak Toping nanti mau jawab nanti. Ya, Tapi jangan jadi, sekarang, nanti nggak seru. oke. Sekarang saya mau tanggapi apa? Ya tadi Masalah itu tadi. masalah Yusuf Kala. Oh iya, Yusuf Kala. Memang itu sebenarnya kalau kita mewaspadai si Anies, si Amin itu semua terlibat korupsi. Ya. Terlibat korupsi. Amin tidak dijadikan wakil si Prabowo karena Prabowo udah tahu dia korupsi. Makanya nggak dipilih dia. Kemudian mungkin Prabowo berpikir, berapa besar suaranya siapa ini? Muhaimin. Si Muhaimin. Saya beritahu Pak Paul, TNI tidak siap. Ya, TNI tidak orang, aku terpaksa juga bongkar di sini, tapi nggak apa-apa lah. Kami sudah ada, saya dengan Gus Nuril itu ada namanya ormas di bawah kami yang namanya Patriot Garuda Nusantara. Itu berada di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur sampai Bali. Tapi di luar itu memang belum. Jadi kalau terjadi chaos, mereka sini udah siap. Udah siap. Besok mungkin pada saat paparan mungkin akan saya tunjukkan lah biar show pos dulu kita. Cuman inilah kebetulan kami habis safari kemarin capek ya. Dari Surabaya, dari Bali ke Semarang, Wonosobo. Ya kan? Kena stroke. Gus Nuril juga kena stroke. Sama lagi harinya. Tapi itulah. Ya kalau Yusuf Kala memang dia juga lihat. Coba kita amati dulu ya. Bahwa Bosowa itu anak perusahaannya si JK itu kan hancur lebur.
Utangnya berapa triliun itu. Nah, ini memang bagaimana si JK ini supaya bisa mengamankan aset-asetnya itu, ya digunakan si Anies lah sebagai pion. Tapi ini berita media tentang si Anies sama si Amin ini, ya nanti senjata pamungkas pada saat kampanye. Sekarang belum diapakan. Tapi sekarang saya mau tahu lah, saya mau kasih tahu lah. Prabowo pernah nggak memusuhi orang? Itulah. Dia disakiti, dia nggak mau menyakiti. Itu yang saya tahu. Karena dia juga senior saya. Saya tahu, tapi kan waktu itu saya nggak bisa bergerak kemana-mana. Karena saya ada di Lemhanas. Di Lemhanas pimpinan saya Pak Agung. Bagaimana mungkin aku berteman sama si A, sementara saya secara struktur kan di bawah pimpinan seorang senior saya. Tapi sekarang kan Agung sudah memihak dia juga, malah tim pemenang, tim suksesnya. Jadi memang perubahan ini aneh-aneh aja di Indonesia ini. Jadi kalau Yusuf Kala memakai Anies, ya itu memang sudah dari lama pionnya itu. Waktu mencalonkan gubernur dia juga kan yang mendukung. Dia juga kok yang mendukung. Nggak akan mungkin Anies menang kalau tidak didukung kadrun-kadrun itu. Tapi sekarang aneh, coba waspadai ya. Kenapa PKS bukan di si Anies, tapi di Prabowo? Nah inilah, aneh-aneh semua ini. Kadang-kadang kita yakin nggak dengan beginian ini? Makanya analisa makin hari harus dipertajam. Saya kira itu aja lah yang bisa saya tanggapi Pak Paul. Oke Pak Santi Ahmad, silakan tutup Pak.